Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wibawa Mukti, ketemu lagi ya. Pastinya kembali barengan Lina di acara obrolan santai pagi ini. Kita bakal ngobrolin tentang COVID-19. Siapa sih yang nggak tahu tentang COVID-19? Apalagi wilayah Kabupaten Bekasi ini merupakan salah satu wilayah yang memang juga terdampak dengan adanya COVID-19. Untuk lebih jelasnya kita sudah kehadiran seorang tamu istimewa yang mana beliau juga pasti ada sebagian yang udah paham, ada juga yang masih bertanya-tanya siapa sih? Nah, sudah ada di samping Lina Dr. Alamsyah selaku juru bicara. Oke, saya sampai terbata-bata kalau lihat dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kayaknya sebelum hari ini. Salam sehat. Salam sehat juga dokter. Ya. Tapi ada yang kurang dari diri saya, dokter pakai masker, saya enggak nih hari ini. Mohon maaf ya buat pemirsa. Oke, dok, kita ngomongin masalah COVID-19. Siapa sih yang nggak kenal dengan COVID-19, terutama di Kabupaten Bekasi sendiri? Iya. Hampir 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi juga mengalaminya. Betul. Nah, kalau kita boleh tahu nih dok, udah sejauh mana sih dok penanganannya nih dok? Baik, Mbak Lina, pemirsa sekalian, warga masyarakat Kabupaten Bekasi yang sempat mengikuti acara ini, sedikit saya berbicara kronologi kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Bahwa COVID-19 di Kabupaten Bekasi, kasus pertama itu muncul pada tanggal 3 Maret 2020. Berarti praktis sudah 4 bulan, 4 bulan masyarakat Kabupaten Bekasi terpapar dengan COVID-19 ini. Itu yang awalnya. Kemudian perkembangan kesini seiring dengan memang Kabupaten Bekasi ini suka tidak suka memang karena dekat dengan epicentrum COVID-19 di Indonesia yaitu Jakarta, efeknya luar biasa ya. Perkembangannya sampai hari ini hampir 4 bulan kita melewati masa pandemi ini Kabupaten Bekasi, itu kasus sudah 285, Mbak. Sudah cukup 285. banyak. Sudah cukup banyak. Wow. Nah, tadi saya bicara tentang bagaimana kronologinya COVID-19 ini. Ketika muncul di awal Maret itu pemerintah Kabupaten Bekasi itu langsung membuat gerakan, membuat kebijakan, membuat pelaksanaan kerja-kerja di bawah kendali gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini sama dengan nasional, sama dengan di provinsi itu diketuai langsung oleh kepala daerah. Dalam hal ini Bupati Bekasi. Gugus tugas ini juga bergerak ke bawah sampai di tataran desa dan kelurahan. Untuk apa? Tujuannya adalah satu, untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Iya, seperti itu Mbak Lina. Kita kan kemarin sempat zona merah ya dok ya? Iya. Nah, itu yang bikin deg-degan, zona merah gitu kan. Tapi sekarang ini kayaknya udah mulai ada kelonggaran, kita sudah berada di zona kuning. Iya. Cuman kenapa ya kok masih kelihatan turun naik. Ini penyebabnya ini sebenarnya apa sih dok gitu loh? Iya, betul. Fluktuatif sekali. Di awal Maret sampai di pertengahan April itu belum ada PSBB namanya. Waktu itu kita memang benar zona merah. Merah merona kan gitu ya. Merah merona. Nah, melihat perkembangan itu pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan yang disebut pembatasan sosial berskala besar atau PSBB itu mulai tanggal 15 April dan sampai sekarang alhamdulillah dari zona merah itu, zona berbahaya itu, zona berat itu, sekarang kita ada di posisi zona kuning. Zona kuning itu berarti zona yang cukup berat. Ya, belum ringan tapi masih cukup berat. Apa artinya? Bahwa memang fluktuasi itu masih ada, naik turun. Kemarin kita sudah sempat di pertengahan Juni itu sudah sempat hampir memasuki zona biru. Tapi ada muncul klaster baru di perusahaan yang membuat kita naik lagi. Itulah yang tadi Mbak Lina sampaikan, kita masih fluktuasi, ya naik turun, ya mudah-mudahan dengan ya ke depan bisa menjadi landai, tidak naik lagi. Ini kan. Ini daerah mana aja sih dok di Kabupaten Bekasi yang paling banyak COVID-19 ini? Iya.
Sebelum menjawab pertanyaan itu, Mbak, saya kasih gambaran sedikit. Siap. Ya, bahwa pengaruh dari mobilitas warga kita yang sangat luar biasa. Warga kita itu kebanyakan komuter. Tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta. Betul. Atau di Depok, yang membuat kecamatan-kecamatan yang menjadi sentrum kita itu sangat tergambar dari pergerakan masyarakat kita itu. Tambun Selatan, ya, Cikarang Selatan, kemudian Cibitung, kemudian Babelan, Cikarang Timur, kemudian yang lainnya Cikarang Barat, Cikarang Utara. Itu 7 kecamatan yang menjadi kecamatan yang memang kasusnya banyak. Seperti itu, Mbak. Karena itu tadi pergerakan masyarakat kita yang luar biasa. Oke, baik. Sebelumnya kan masih ada pertanyaan nih, Dok. Kita pengen ngobrol masyarakat kita Kabupaten Bekasi dan Jakarta ini berdekatan, ya kan? Terutama juga untuk wilayah kerjanya. Tapi nanti kita tahan dulu, ya. Jadi sahabat Wibah Mukti makin asik aja ngobrolin tentang COVID-19 ini, terutama bagi para pekerja ya, di mana Kabupaten Bekasi, kemudian Bekasi ini berbatasan dengan Jakarta atau juga wilayah-wilayah lainnya yang gampang banget kita terpapar COVID-19. Hanya seperti apa dan usia berapakah yang akan terkena? Kita tunggu setelah yang satu ini. Ayo terapkan 4 sehat 5 sempurna agar terhindar dari COVID-19. 4 sehat. 1. Pakai masker saat keluar rumah. 2. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. 3. Jaga jarak fisik. 4. Hindari kerumunan. 5. Sempurna. Olahraga teratur dan makan makanan bergizi. Iklan layanan ini dipersembahkan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi. Oke, kembali lagi masih bersama Lina, ngobrol-ngobrol asik ataupun juga ngobrol santai bersama dengan Dr. Alamsyah sebagai juru bicara COVID-19. Oke, dokter, tadi kan dokter bilang bahwa terpaparnya hampir Tambun Selatan, apalagi Tambun Selatan berbatasan dengan Jakarta atau Bodebek. Ini ada beberapa wilayah yang gampang banget terpapar, bahkan kita pengen tahu ada berapa wilayah sih atau berapa kecamatan yang sekiranya belum pernah terdampak COVID-19. Kalau kita yang tadi sebutin dokter kan sudah terdampak. Ada nggak sih wilayah yang tidak terdampak COVID-19? Iya, baik Mbak Lina. Tadi bicara tentang kecamatan yang kasusnya banyak. Berita baiknya ternyata juga di beberapa kecamatan yang sampai hari ini itu kasusnya sangat minim. Malah ada 3 kecamatan yang sampai hari ini itu belum ada konfirmasi positif. Yang pertama Kecamatan Cabang Bungin, Kecamatan Muara Gembong, kemudian Kecamatan Tambelang. Ini 3 kecamatan yang sampai hari ini mudah-mudahan seterusnya tidak ada kasus konfirmasi positif. Kemudian yang berikutnya ada kecamatan dengan kasus yang sedang, artinya ada kasus tapi tidak terlalu banyak seperti di kecamatan yang disebutkan di awal. Misalnya Kecamatan Bonyongmangu, ya itu ada kasus tapi jumlahnya sedikit. Kemudian ada Kecamatan Pebayuran, itu sangat sedikit. Sukawangi, Sukakarya, itu kecamatan-kecamatan dengan kasus yang sedang, tidak terlalu banyak. Itu berita baiknya Mbak Lina. Tapi demikian rasanya saya juga menyampaikan ini jangan membuat masyarakat di tempat tersebut lengah. Kenapa? Karena pergerakan manusia ini kan tidak ada batas yang tegas antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain, sehingga potensi penularan itu tetap ada. Seperti itu Mbak Lina. Potensi penularan itu tetap ada. Oke. Begini Dok, kita ini banyak sekali masyarakat Kabupaten Bekasi yang bekerja di Jakarta. Betul. Bagaimana, ada nggak sih cara gampang atau mungkin kalau boleh dibilang
seperti apa mereka bisa tertular dengan yang namanya COVID-19. Kan mereka ada yang naik kereta, ada yang naik kendaraan umum, ataupun juga kendaraan lain seperti mereka bekerja di Jakarta. Kembali lagi juga dengan keadaan kondisi yang cukup padat ini, Dok. Iya, dalam regulasi yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas memang kawan-kawan semuanya mungkin sudah tahu work from home, ya kan, stay at home. Itu tapi hal itu menjadi hal yang tidak bisa dielakkan oleh warga kita. Kenapa? Karena ekonomi harus tetap berjalan. Ya kan, mereka harus tetap bekerja. Mereka secara finansial harus menghasilkan. Apa yang bisa dilakukan? Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah protokol kesehatan yang disiplin. Ya kan, saya sampaikan bahwa saya ulangi bahwa semuanya bisa bergerak, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan yang disiplin. Protokol kesehatan disiplin. Pak Bupati selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pernah merilis ada pameo lama yang kita bangkitkan kembali. 4 sehat, 5 sempurna. Itu boleh saya sebutkan? Makanan ya, Dok? Bukan. Oh, saya pikir makanan. Kan 4 sehat 5 sempurna yang saya tahu itu makanan, Dok. 4 sehat 5 sempurna dalam bagaimana upaya kita memutus mata rantai penyebaran COVID itu. Yang pertama adalah pakai masker. Pakai masker. Kenapa? Karena sifat dari si corona COVID itu penyebab dari COVID-19 ini adalah droplet. Jadi penyebarannya itu melalui percikan. Bagaimana caranya? Ya minimal kita harus pakai masker. Itu 4 sehat yang pertama. Kemudian yang kedua, ini jarak kita nih harus ada jarak minimal 1 meter. Ini nggak physical distancing. Ini kita nggak 1 meter. Physical distancing. Jadi bagaimana kita menjaga jarak? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menghindari kerumunan, keramaian. Ya, dalam PSBB itu pembatasan sosial berskala besar, salah satunya adalah bagaimana kita menghindari kerumunan di tempat-tempat umum, di stasiun, di terminal yang tadi Mbak Lina sampaikan. Bagaimana kalau harus bekerja di Jakarta? Ya, hindari kerumunan. Ya, sedapat mungkin jaga jarak. Seperti itu. Pakai masker. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah kita ini memang benar ini pameo lama yang kembali dibangkitkan adalah kebiasaan kita mencuci tangan. Ya, kita sedapat mungkin sesering mungkin mencuci tangan pakai sabun, air mengalir atau hand sanitizer. Itu 4 sehatnya. Apa 5 sempurnanya? Nah, ini yang ada makanannya, Mbak. Oh, berarti 5 itu kanan itu kan? Bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita? Imunitas tubuh. Kenapa? Karena virus ini salah satu jalannya melawannya itu adalah bagaimana imun kita kuat. Ya, dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi salah satunya. Dengan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, ya kan? Enjoy dengan kehidupan kita. Ya kan? Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengelola stres. Itu barangkali. Kan sekarang udah stres ya, Dok? Ya, stresnya luar biasa, makanya kita mengelola stres itu. Betul. Karena hidup ini memang penuh dengan stres. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Itu dia. Karena PSBB juga kan masih diperpanjang. Kalau kita ngomongin tadi dokter bilang tentang jaga jarak, kemudian 4 sehat 5 sempurna. Paling tidak ada sesuatu hal yang akan dilakukan. Apa sih yang bakal dilakuin? Tunggu setelah satu ini. Ayo terapkan 4 sehat 5 sempurna agar terhindar dari COVID-19. 4 sehat. 1. Pakai masker saat keluar rumah. 2. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. 3. Jaga jarak fisik. 4. Hindari kerumunan. 5. Sempurna. Olahraga teratur dan makan makanan bergizi. Iklan layanan ini dipersembahkan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi. Sahabat Wibawa Mukti, kembali masih Lina temanin bersama dengan Dr. Alamsyah selaku juru bicara COVID-19. Tadi udah dijelasin 4 sehat 5 sempurna apa aja. Yang pertama adalah menggunakan masker. Kedua, jaga jarak. Yang ketiga, menjauhi kerumunan.
Yang keempat, Cuci tangan. bisa menggunakan sanitizer atau air yang mengalir. Dan yang kelima adalah makanan. Meningkatkan imunitas tubuh kita. Meningkatkan imunitas itu baik dari makanan, vitamin dan olahraga. Iya, Itu betul. yang harus kita lakukan untuk sahabat Wibawa Mukti. Nah, dokter, untuk selain dengan 4 sehat 5 sempurna, ada lagi nggak sih kalau dengar ada swab test sama rapid test? Oh iya. Itu kegunaannya untuk apa sih, Dok? Dan kira-kira mereka yang melakukan ini apakah berarti ketahuan dia akan terkena COVID atau apa? Iya. Ini seperti apa nih, Dok? Baik, ini penyakit ini didiagnosanya itu dengan pemeriksaan, bukan dengan pemeriksaan apa, tapi dengan tes. Nah, dan tes ini ada 2 macam. Ya, tes ini ada 2 macam. Yang pertama adalah rapid test, tes cepat. Ini untuk screening. Ini bukan diagnosis, tapi untuk screening. Bagaimana orang yang kena itu bisa kita screening. Karena kan penyebab penyakit ini tidak kelihatan, Mbak. Wah, itu Tidak dia. kelihatan, sangat kecil. Dia hitungan nanometer. Itu sangat kecil. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut dengan swab PCR. Swab PCR ini bagaimana kita memeriksa protein yang ada dalam virus ini ya dengan teknik PCR namanya. Polymerase chain reaction. Ini pemeriksaan yang serologi yang sangat rumit. Baik, di Kabupaten Bekasi kita dalam strategi penanganan COVID-19 ini kita punya tiga strategi, Mbak. 3 strategi. Ya, maksudnya 3 strategi. Sebelum saya jelaskan tentang rapid dengan swab ini. Yang pertama adalah testing, ini masuknya di pemeriksaan. Iya. Kemudian yang kedua kita tracking, kita mencari, kemudian kita melacak kalau ada kasus. Kemudian yang ketiga T-nya adalah terapi, kita menangani. Nah, testing ini alhamdulillah sampai sekarang testing cepat itu, rapid test itu kita sudah laksanakan, baik itu yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, yang terpusat maupun yang tidak terpusat, di tempat-tempat umum seperti pasar tradisional, di mall, di stasiun dan sebagainya. Ini sampai hari ini kita sudah melaksanakan kurang lebih 20.000 rapid test. 20.000 rapid test yang kita sudah laksanakan dimulai dari Maret sampai sekarang. Dan terus kita intensifkan. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa potensi penularan masih ada, berarti screening masih tetap harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua swab test. Swab ini sama dengan rapid test, ini kita terus akan laksanakan. Sampai hari ini kita sudah melaksanakan kurang lebih 4.000, hampir 5.000, 4.800 swab test yang kita sudah laksanakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendiagnosis orang ini positif atau tidak. Kemudian untuk melihat follow up-nya apakah orang ini masih sakit atau sudah sembuh. Seperti itu tujuannya. Ya. Kira-kira usia berapa yang mudah banget terjangkit? Anak-anak atau orang dewasa yang paling gampang nih, Dok? Iya. Menarik sekali pemirsa sekalian, Mbak Lina, bahwa kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi itu diawali dengan kasus 01 itu merupakan kasus import. Jadi orang yang melakukan perjalanan dan rata-rata yang kena itu adalah orang dengan usia produktif, pekerja. Jadi kisaran usia itu antara 25 sampai 50 tahun yang banyak. 25 sampai? Iya, 25 sampai 50 tahun. Kenapa? Karena mereka ini aktif di luar. Mereka ini bekerja, mereka ini banyak interaksi, mereka banyak melakukan perjalanan. Sehingga yang banyak kena itu, yang banyak terkonfirmasi itu adalah orang yang usia produktif. Seperti kita ini, 25 sampai 50 tahun. Ya kan? Ya itu. 25-nya ke dokter, 50 tahunnya ke sana ya. 25 dan 50 tahun. Iya. Artinya Maksudnya apa? ya? Artinya apa? Memang orang-orang yang produktif ini, yang bekerja ini yang harus berhati-hati. Seperti itu. Dok, kita ada benar ODP, PDP, OTG. Iya, OTG. Nah, OTG ini adalah orang tanpa gejala. Ini yang kita pikir orang tanpa gejala itu seperti apa? Gitu loh, Dok. Iya. Definisi operasionalnya sering berubah, banyak kali berubah. Sama dengan kenapa? Karena kita pandemi ini banyak sekali belajar. Orang tanpa gejala, Mbak. Awalnya orang tanpa gejala itu tidak ada. Istilah ini muncul di sekitar April akhir. Awalnya tidak ada. Orang tanpa gejala ini maksudnya adalah orang yang pernah kontak dengan konfirmasi positif atau ternyata dia positif tapi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Seperti biasa saja. Ini yang sebenarnya lebih berbahaya. Tapi dia berpotensi untuk menularkan. Ya, berpotensi untuk menularkan. Ini kita tahunya dia tertular itu gimana? Kan pada kita saat diperiksa. Jadi kalau dia tidak diperiksa itu tidak akan tahu. Sama dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya, HIV itu ada orang yang HIV
tapi belum AIDS ya, itu tanpa gejala sama sekali. Orang dengan hepatitis akut misalnya itu tidak ada gejala sama sekali. Ketahuannya apa? Pada saat diperiksa baru ketahuan. Makanya ini sangat berbahaya untuk menularkan karena kita lebih berat mana nih? ODP, PDP atau OTG? Kalau PDP itu orang yang dirawat otomatis gejalanya sudah ada. Gejalanya sudah ada. PDP itu pasti di rumah sakit. Ya, kenapa? Karena dia ada gejala, kemudian apakah positif atau negatif, yang jelas dia ada gejala. Dia sudah di rumah sakit. Itu bedanya. Kalau ODP itu orang dalam pemantauan, orang yang pernah kontak dengan kasus konfirmasi, tapi dia ada gejala ringan. Ya, misalnya dia batuk atau bersin, pilek misalnya. Orang dalam pantauan. Berapa lama dia dipantau di dokter? Tapi dia tidak harus dirawat di rumah sakit. Oh, tidak harus dirawat. Iya, kenapa? Karena gejalanya ringan. Iya, jadi mulai dari tanpa gejala OTG, kemudian stadium berikutnya yang lebih serius itulah ODP, orang dalam pemantauan, gejalanya ringan, kemudian gejala yang lebih berat itu PDP, harus dirawat di rumah sakit. Nah, dok, orang kan udah diperiksa. Katakan dia pernah mengalami COVID. Sembuh, kira-kira apakah dia akan bisa tertular lagi nih? Ini debatable. Ini ada yang mengatakan bisa, tapi analisa medisnya belum. Jadi yang kita pahami sekarang, yang kita yakini sekarang bahwa ketika orang sudah konfirmasi positif, kemudian diobati, kemudian sembuh, itu karena imun tubuhnya sudah ada, itu tidak akan terkena lagi. Itu yang kita pegang sekarang. Bagaimana dengan kasus penularannya? Tar dulu. Kalau kita ngomongin masalah kasus penularan, makin asik aja nih buat sahabat Bima Mukti. Jangan kemana-mana karena kita bakal ngomong juga tentang new normal. Kemudian juga ada transisi. PSBB transisi ya dok ya. Kita tunggu dulu, sabar setelah yang satu ini. Iya, sahabat Bima Mukti, masih barengan Lina. Ya gak berasa beberapa pertanyaan sudah kita sampaikan kepada dokter. Kalau kita bilang sih banyak yang mau kita tanyain, apalagi mengenai COVID yang nggak pernah bakal ada habisnya. Dampaknya, kemudian juga orang yang udah nggak sabar pengen jalan-jalan, pengen kemana-mana. Nah, kita udah denger yang namanya PSBB normal dan juga PSBB transisi. Sebelum kita ke PSBB normal dan PSBB transisi, kita tadi sedikit masih ngebahas bagaimana kita mengenali gampangnya terkena dengan COVID itu di tempat-tempat hiburan seperti kemarin yang bertanya kolam renang, ini kan sudah mulai dibuka, atau juga tempat-tempat hiburan. Kemarin ibu-ibu ada yang ngerasa, aduh gimana ya dengan anak kita kalau seumpama dia ikut berenang, karena di kolam renang ini kan kita nggak pernah tahu orang seperti apa nih dok. Ini bagaimana penanganannya? Dan rasanya aneh kalau berenang pakai masker kan? Nah, sepeda aja 15 menit kalau dibuka tuh maskernya dok ya? Napasnya tinggal gini. Baik, Mbak Lina, COVID ini adalah pandemi. Artinya apa? Pandemi itu artinya menyerang seluruh permukaan bumi ini, menyerang seluruh negara, menyerang seluruh daerah, sampai di kampung-kampung semuanya, dan tidak pilih orang yang mana. Ya kan, tidak pilih, semuanya bisa kena. Tenaga medis bisa kena, siapapun bisa kena. Artinya apa? Harus kita yakini bahwa semua orang berpotensi untuk kena. Nah, sekarang ini sudah muncul setelah mungkin karena sudah lama stay at home ya. Sudah lama sehingga orang sudah mulai keluar. Ada yang disebut dengan normal baru atau PSBB transisi. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa PSBB transisi ini proporsional ini adalah state atau fase di mana kita melakukan persiapan bagaimana menghadapi kebiasaan hidup baru yang tatanan hidup baru. Perlu diingatkan kepada semuanya bahwa silahkan beraktivitas semuanya. Kalau untuk wisata misalnya silahkan berenang, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang tadi 4 sehat 5 sempurna. Ya kan, jaga jarak, sering mencuci tangan pakai sabun. Saya rasa itu satu-satunya jalan. Kenapa? Karena orang dikurung dalam rumah pun juga tidak bisa kan seperti apa. Itu satu. Kemudian bagaimana normal baru ini ke depan? Perlu saya sampaikan bahwa apa yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru ini adalah bagaimana mengajarkan kepada masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa tidak bisa lagi kehidupan kita ini sama dengan sebelum COVID ini. Di bulan Januari, Februari kemarin tidak bisa lagi seenaknya pergi kemana-mana, seenaknya berkerumun, seenaknya mohon maaf misalnya berolahraga di tempat-tempat umum yang berkerumun, itu tidak.
Kita nanti kehidupannya adalah kehidupan yang baru. Kita nanti kehidupannya kemana-mana pakai masker. Itulah adaptasi kebiasaan baru. Tapi dok, ternyata masih ada masyarakat kita ini yang belum paham dengan PSBB normal dengan PSBB transisi. Jadi masih banyak orang dipikirnya PSBB normal berarti udah boleh kemana-mana, atau mereka udah bisa lagi beraktivitas seperti yang masa-masa lalu. Ini gimana untuk memberikan lebih pemahaman kepada masyarakat kita? Inilah tujuan saya datang kemarin, Mbak Lina. Nah, gitu. Bagaimana tugas saya sebagai juru bicara memberikan wawar edukasi yang lebih luas kepada masyarakat bahwa tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu. Yang disebut dengan euforia ketika orang PSBB total kemarin dari April sampai Juni, kemudian dilepas menjadi PSBB proporsional, masa transisi antara PSBB dengan normal baru itu. Ini yang kita gunakan masyarakat kita untuk tetap dengan protokol kesehatan itu. Mari masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menyadari pandemi belum selesai, ya kan? Betul. Penularan masih ada, potensi untuk tertular masih ada, sehingga kita harus menjaga itu. Jangan sampai di era normal baru ini itu muncul kembali lonjakannya yang tadi kita katakan bahwa masih naik turun kan gitu fluktuasi. Itu Mbak Lina. Terakhir barangkali ini anak sekolah. Anak sekolah sedikit aja. Satu ini pertanyaan ini anak sekolah nih, ada titipan tentang anak sekolah. Sekarang kan ini kalau nggak salah tanggal 13 Juli ya, Dok? Iya. Untuk anak sekolah sendiri gimana nih? Termasuk dengan bagaimana kita, kalau tidak salah minggu depan ya, minggu depan kita ada jadwal anak sekolah kita masuk lagi. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak kita sebelum berangkat sekolah. Selama di sekolah, pulang dari sekolah tetap dengan pakemnya itu 4 sehat 5 sempurna. Anak-anak sekalian jaga jangan sampai ada kerumunan. Tetap jaga jarak. Tetap anak-anak kita pakai masker, distancing. Saya rasa Dinas Pendidikan sudah menyiapkan protokolnya dan kita akan menjaga itu. Dan terakhir barangkali rasanya apapun itu ada hikmahnya. Apapun itu ada hikmahnya, termasuk pandemi ini. Covid ini ada hikmahnya menurut saya. Minimal ada 2 hikmah besar yang kita petik dari pandemi Covid ini. Yang pertama adalah kita kembali lebih disiplin dalam hal menjaga kesehatan. Kita orang-orang Bekasi ini harus lebih banyak menjaga kesehatan. Karena bukan hanya Covid aja yang bisa dicegah dengan menjaga kesehatan ini. Penyakit-penyakit yang lain pun ada. Kayaknya hampir berkurang ya dengan Yang kedua apa dong? Yang kedua itu adalah ini. Covid ini, pandemi ini membawa banyak orang yang dari kemampuannya sedang menjadi tidak mampu. Kemampuannya dari tidak mampu menjadi lebih tidak mampu. Banyak orang yang terpukul dengan ini. Dunia usaha banyak yang terpukul, banyak yang limbung, malah banyak yang tumbang. Betul. Tapi ternyata dengan Covid ini membawa kita pembelajaran bahwa banyak tangan di bawah dengan kondisi kami. Tapi ternyata di Kabupaten Bekasi ternyata juga tidak sedikit tangan di atas. Amin. Saling peduli sama warga kita, saling menyayangi sesama warga kita. Kembali lagi ya Dok ya. Hikmahnya menurut saya itu. Dengan pandemi ini membawa manfaat bahwa ternyata kita bisa lebih guyup. Ternyata gotong royong itu masih ada di sekitar kita. Ternyata orang yang mampu itu masih punya perhatian kepada yang tidak mampu. Empati. Itu menurut saya. Makasih. Berarti kita jangan jauh-jauh, tetap menjaga protokol kita, diantaranya 4 sehat 5 sempurna tadi. Dokter makasih banget. Betul. Sebenarnya sih banyak yang mau ditanyain Dok gitu ya. Ada yang nanya kapan berakhirnya, cuman karena waktu kita yang sudah harus berakhir, mau tidak mau kita akhiri dulu nih Dok. Dan kalau ada yang nanya kapan akhirnya, saya juga tidak bisa jawab. Itu dia yang masih kita belum mengerti ya. Baik, terima kasih dokter. Sekali lagi salam untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan sahabat Bima Mukti, itu dia obrolan COVID-19. Intinya kita sudah menjadi orang yang lebih mawas diri, orang yang bisa peduli akan kebersihan, peduli dengan lingkungan, jaga juga silaturahim kita dengan yang lainnya. Saling mengingatkan, jaga jarak ya Dok, 4 sehat 5 sempurna, jangan ketinggalan. Sampai ketemu lagi di lain waktu barengan Nina. Lina undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.